Mahabharata adalah sebuah karya sastra kuno yang konon ditulis oleh begawan biasa atau Vyasa dari India. Buku ini terdiri dari 18 kitab, maka dinamakan Astadasavarwa. Asta sama dengan 8, dasa sama dengan 10, parwa sama dengan kitab. Namun, ada pula yang meyakini bahwa kisah ini sesungguhnya merupakan kumpulan dari banyak cerita yang semula terpencar-pencar, yang dikumpulkan semenjak abad keempat sebelum Masehi. Secara singkat Mahabharata menceritakan kisah konflik para Pandawa 5 dengan saudara sepupu mereka, Sang 100 Korawa, mengenai sengketa hak pemerintahan tanah negara Astina. Puncaknya adalah perang Baratayuda di medan Kurusetra. Dan pertempuran berlangsung selama 18 hari. Selain berisi cerita kepahlawanan, Mahabharata juga mengandung nilai-nilai agama, mitologi dan berbagai petunjuk lainnya. Oleh sebab itu kisah Mahabharata ini dianggap suci, teristimewa oleh umat beragama. Khususnya umat beragama Hindu. Kisah yang semula ditulis dalam bahasa Sanskerta ini kemudian disalin dalam berbagai bahasa. Terutama mengikuti perkembangan peradaban Hindu pada masa lampau di Asia. Termasuk di Asia Tenggara. Pada zaman modern saat ini, ada baiknya kita buka kembali kitab Astadasavarwa sebagai wacana atau setidaknya menimba pengalaman untuk mengenali situasi dan sifat-sifat tokoh-tokoh politik yang sering bermanuver di dunia maya. Sebenarnya bagi Anda yang sudah banyak makan asam garamnya kehidupan di maya pada ini, pasti Anda sudah paham siapa yang berdiri di hadapan Anda. Tapi belum tentu bagi kawula muda yang baru mengenal teori dan kejamnya politik bagi kehidupan umat manusia. Kami tidak membahas politik di sini. Mari kita ambil singkatnya saja. Politik adalah suatu cara orang mengambil sesuatu yang dia inginkan dengan cara apapun. Dari sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Dengan cara apapun. Luas pengertiannya bila diartikan bisa bermacam-macam. Bisa diartikan sesuatu yang baik, atau dengan cara baik, atau dengan cara yang tidak baik. Dengan permainan yang dikemas dan dibungkus dengan apapun. Supaya terlihat rapi, dan atau supaya terlihat menarik oleh objek dan targetnya. Untuk melancarkan teori-teori yang mereka rencanakan sebelumnya. Dengan imbalan mencapai tujuan yang diinginkannya. Yang lebih berbahaya di sini. Sistem politik bisa saja. Mereka memanfaatkan kejadian, bencana, kondisi darurat dan lain sebagainya. Dengan dasar mengambil simpati masyarakat untuk mendukung rencana yang mereka terapkan. Dalam cerita Mahabharata, dari hasil perpecahan persaudaraan akhirnya terpecah menjadi dua golongan atau kelompok. Atau di zaman modern sekarang ini bisa disebut tim. Yaitu tim Pandawa dan tim Kurawa. Diceritakan golongan Pandawa memiliki sifat yang sopan santun, beretika, menghormati sesama, dan bersifat melindungi kaum yang lemah. Tujuan utamanya adalah membasmi angkara murka, membela agama dan negara. Sifat Kurawa. Yang saya herankan, Pandawa dan Kurawa sebenarnya bersaudara. Tetapi memiliki sifat dan tujuan yang sangat berbeda. Sifat Kurawa lebih cenderung dengan kepuasan dan kemenangan untuk golongannya. Dalam merebutkan kekuasaan tanah warisan nenek moyang. Sifat Kurawa lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri, angkuh, dan tidak beretika. Alias adigung adiguno. Yang artinya mereka tidak peduli kepada orang lain karena merasa lebih kuat dari orang lain. Kalau bicara asal nyeplos, tidak peduli perasaan dan nasib orang lain. Karena merasa saudaranya lebih banyak dan sangat kuat, kalau dibandingkan tim Pandawa.
era sekarang ini, bukannya tidak mungkin golongan atau tim Kurawa muncul di Indonesia dengan jumlah yang sangat banyak. Bahkan bisa memenuhi area Monas sekalipun. Karena mereka sangat cerdik memanfaatkan kelemahan umat di Indonesia. Harus kita akui, kelemahan umat yaitu harta, tahta, dan wanita, sering dijadikan iming-iming, menguji iman seseorang dengan tipu dayanya. Bagi kaum yang hanya mengukur hidup ini dengan kesenangan duniawi, harta merupakan alat untuk meraih suatu kesenangan dunia. Tahta merupakan tunggangan untuk meraih kehormatan dan kekuatan di atas orang lain. Wanita berperan sebagai pengganti bidadari turun dari surga, untuk memikat hati pada lawan jenisnya. Tiga hal di atas merupakan alat yang menyerupai obat bius yang sangat kuat, sebagai umpan agar mendapatkan dukungan dari masyarakat. Di antara tiga kelemahan umat, ternyata di zaman era digital sekarang ini, ada senjata mereka yang lebih kuat dari segala kelemahan yang dimiliki umat manusia. Senjata ini bukan hanya membius saja, tetapi mampu meracuni, bahkan membelenggu, mengikat bahkan mengancam keselamatan umat manusia. Mereka memanfaatkan royalitas dasar-dasar hukum agama sebagai pemicu pergerakan massa untuk menyerang kaum Pandawa. Melalui tim anggota Kurawa yang didandani sebagai pemuka agama, yang beroperasi menciptakan dogma-dogma melalui media sosial, sengaja memutar-balikan hukum-hukum agama, untuk menyesatkan dan mengambil simpati umat beragama, supaya membenci dan menyerang kaum Pandawa. Tetapi sifat Kurawa tidak bisa lepas dari Adigung Adiguno, dan sangat mencolok. Karena Ustadz Gadungan dari tim Kurawa pasti mengeluarkan kata-kata kotor dan sulit dimengerti. Sampai di sini dulu, episode perdana kisah Mahabharata. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe, supaya channel ini terus maju dan berkembang. Episode selanjutnya, mengenal sifat dan karakter tokoh-tokoh Mahabharata. Terima kasih dan sampai jumpa.